Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jemaah, kalau makan nasi padang nggak ada daun singkong sama sambal hijau padangnya, rasanya gimana? Kurang. Makan soto Pekalongan nggak dikasih tahu tuh? Kurang juga ya. Oke. Oleh karena itu coba kalau kita umpamakan salam saya, kalau nggak dijawab juga kurang afdal ya, kurang sempurna gitu ya. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Shahibul Bait yang kami muliakan, dan juga para hadirin hadirat yang semoga senantiasa dalam naungan dan juga perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di tanggal 2. Betul ya? Tanggal 2? Bulan apa ya? Bulan Zulhijjah. Kita berada di bulan-bulan terbaik. Maka alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita berada di hari yang terbaik. Maka kita tentunya harus mensyukuri nikmat bertemu dengan hari-hari yang baik untuk melakukan kebaikan-kebaikan pula. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat, dan seluruh umat yang mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat. Teman-teman semuanya sehat? Alhamdulillah ya. Nggak ada yang sedang sakit? Nggak ada, insya Allah. Kalaupun ada, semoga lekas sembuh, lekas sehat. Dan yang paling penting adalah sehatnya hati. Ini yang kadang kita kurang ngecek. Kita ini kalau perlu sedikit langsung cari wedang jeruk ya. Kemudian pusing dikit, biasanya cari apa ya, mungkin paracetamol dan seterusnya. Kadang hati kita ini sakit tapi kita nggak ngerasa. Oleh karena itu kita perlu juga menjaga kesehatan hati kita. Nah, kita saat ini sedang berada di hari-hari terbaik. Ada yang sudah ngitung? Kita ada berapa hari di bulan haram? Karena ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna iddatasyuhuri indallahi 12 syahran", sungguh hitungan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah 12 bulan. Jadi itu adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya selama setahun ada 12 bulan. Nah, kemudian dari 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dan Rasul mengatakan salasatun mutawaliyatun, 3 bulannya berurutan, nempel. Apa aja? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, sama Muharram. Ada berapa hari selama 3 bulan di tahun ini? Ada 88 hari. Dan kita saat ini sedang masuk di 30 hari yang kedua. Maka dari itu kita harus perhatikan baik-baik. Teman-teman, masih terngiang-ngiang di benak kita bahwasanya kita sering memanfaatkan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Malam-malamnya kita hidupkan untuk kegiatan apa? Iktikaf. Itu adalah 10 malam terbaik selama setahun. Kita lihat masjid ramai. Nah, sebetulnya ada juga 10 malam yang terbaik
Kalau malamnya kan tadi kan Ramadan ya. Kalau siangnya itu adalah di bulan Zulhijjah. Maaf Mas, nggak connect. Tadi sudah connect. Jadi kalau malam-malam terbaik itu ada pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Adapun siang-siang yang terbaik selama setahun itu ada di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Ya. Di bulan Zulhijjah. Oleh karena itu Allah mengatakan fala tatlimu fihinna anfusakum, janganlah kalian menzalimi diri kalian. Artinya dosa-dosa yang dilakukan di bulan-bulan haram itu tidak sama dengan dosa yang dikerjakan di bulan lain. Begitu pula pahala yang dikerjakan di bulan Ramadan, kebaikan-kebaikan yang dikerjakan di bulan Ramadan, pahalanya juga tidak sama dengan ibadah-ibadah yang ibadah-ibadah yang dikerjakan di hari-hari yang lain. Mohon maaf jemaah sebentar. Bismillah. Baik, kita lanjutkan. Jadi lebih-lebih adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini sebagian kaum muslimin itu tidak se-euforia ketika di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Padahal sebetulnya luar biasa sekali keutamaannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fajr. Surat Al-Fajr pertamanya bagaimana? Wal Fajr. Selanjutnya walayalin ashr. Wal Fajr, demi waktu fajar, demi waktu subuh. Betul, ke depan apa Pak? Masih banyak yang kosong. Walayalin ashr, dan demi malam yang 10. Dan Allah Subhanahu wa taala kalau bersumpah dengan nama makhluk itu menandakan bahwasanya makhluk itu punya keutamaan ataupun keagungan yang besar. Punya keutamaan maupun keagungan yang besar. Mas. Segala khair. Terima kasih. Segala khair. Baik jemaah. Lah, Ustadz, bukankah itu walayalin asar demi 10 malam yang 10 gitu ya, atau demi 10 malam? Tapi ingat, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan al-muradu biha asyru dzulhijjah. Yang dimaksud adalah 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Kama qalahu Ibnu Abbas wa Ibnu Zubair wa Mujahid wa ghairuhum. Sebagaimana ini merupakan pendapat yang dikatakan juga oleh sahabat yang bernama Ibnu Abbas, kemudian Ibnu Zubair dan juga Imam Mujahid. Dan selain mereka. Dan ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini merupakan waktu yang sangat besar keutamaannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk sekehendaknya. Kemudian setelah Allah menciptakan, Allah memilih di antara mereka. Sebagaimana Allah menciptakan semua tempat yang ada di dunia, lalu Allah pilih beberapa tempat lebih mulia dari tempat yang lain. Misal, Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Ini punya keutamaan yang besar. Begitu pula sholat di masjid, pahalanya lebih besar daripada sholat di rumah, khususnya bagi laki-laki. Maka dari itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah telah menspesialkan beberapa tempat, Allah Subhanahu wa taala juga telah menspesialkan beberapa makhluk yang lain. Allah ciptakan malaikat dan Allah pilih di antara mereka menjadi sosok yang mengantarkan risalah, yaitu malaikat Jibril. Kemudian Allah ciptakan manusia. Allah pilih di antara mereka yang menerima risalah. Contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah ciptakan, kemudian Allah pilih. Allah ciptakan, kemudian Allah spesialkan. Begitu pula malam. Di antara sekian banyak malam, Allah pilih Lailatul Qadar sebagai malam terbaik. Sebagai malam diturunkannya permulaan Al-Quran. 6.
Yang ibadah di malam itu seperti ibadah selama 1000 bulan. Bahkan khairum, lebih baik daripada 1000 bulan. Masya Allah. Nah, di antara waktu juga ada yang Allah spesialkan. Di antaranya adalah bulan-bulan haram. Itu adalah bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan terpisah ada di bulan Rajab, yang terletak di antara bulan Jumada Tsaniyah dan bulan Sya'ban. Nah, jadi 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah ini keutamaannya luar biasa. Bahkan Allah bersumpah walayalin asyr, demi malam yang 10, artinya adalah demi 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, menyatakan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ma min ayyamin, tidak ada hari-hari, al-amalus salih fihinna, yang amal saleh yang dikerjakan di hari-hari tersebut, ahabbu ilallah, lebih Allah cintai, min hadhil ayyam al-ashr, dibanding kecintaan Allah dengan amalan yang dikerjakan di 10 hari ini. Maksudnya adalah 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Allah suka kita mengerjakan amal soleh di kapanpun, waktunya dimanapun, tempatnya dimanapun. Tetapi amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah lebih Allah cintai. Makanya sahabat ada yang bertanya, walal jihadu fi sabilillah ya Rasul, jihad di jalan Allah pun tidak mampu mengalahkan amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun belum bisa mengalahkan pahala daripada amal soleh yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jihad di jalan Allah belum bisa mengalahkan kecintaan Allah terhadap amalan yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Masya Allah. Illa, kecuali kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, rajulun, kalau ada seorang kharaja bi nafsihi, yang dia keluar dengan dirinya, jiwa raganya dibawa, wa malahu, dan juga dia membawa hartanya, falam yarji min dalika bi syai'in, tetapi dia tidak pulang dengan apapun. Dirinya yang enggak pulang, hartanya juga enggak pulang. Yang pulang cuma namanya doang. Jihad di jalan Allah sampai mati syahid, baru bisa mengalahkan amal-amal yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Ini jemaah, kita berada di hari-hari yang terbaik. Masya Allah. Ya. Ini adalah hadis yang diriwayatkan, dibawa oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, tentang keutamaan 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa yadhkuru ismallahi fi ayyamin ma'lumat, dan mereka mengingat Allah, berzikir, mengagungkan asma Allah di hari-hari yang dikenal, di hari-hari yang diketahui. Kemudian sahabat Ibnu Abbas mengatakan ayyamul ashr, yaitu adalah hari-hari yang 10 dari bulan Dzulhijjah. Maka jemaah, kita itu boleh mengucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berangkat ke pasar, berangkat ke kantor, berangkat ke mana? Ke kampus, ya. Berangkat ke sekolah ngantar anak sambil takbir, tapi jangan keras-keras. Nanti dikira aliran garis keras, gitu ya. Karena belum kenal aja sebetulnya. Ya. Para sahabat demikian, gitu ya. Jadi boleh ya, mulai berbanyak takbir, kemudian juga tahlil dan juga tahmid. Boleh dibaca dari hari-hari ini. Nah, jadi banyak mengingat Allah, banyak berzikir, banyak beristighfar, banyak bertobat, banyak tilawah Quran, dan seterusnya. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, ini sama dengan hadis yang tadi ya. Ma min ayamin,
a'dhamu indallahi subhanahu wa ta'ala wala ahabbu ilaihi al-amal fihinna min hadhil ayyam al-ashr. Tidak ada hari-hari yang lebih agung di sisi Allah, lebih mulia di sisi Allah, dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala amal-amal yang dikerjakan di dalamnya, yaitu di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Fa'aksiru fihinna minat tahlil, maka perbanyaklah oleh kalian membaca tahlil, wat takbir, membaca takbir, wat tahmid, dan membaca tahmid, alhamdulillah. Rawahu Ahmad. Jadi banyak-banyak membaca takbir atau tahlil atau tahmid, atau menggabungkan semuanya juga boleh. Nah, jadi ini dibaca dari sekarang, jemaah. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang luar biasa dari Ibnu Abbas. Nah, disebutkan di sini, wa kana Sa'id ibn Jabir rahimahullahu taala wa huwa alladhi rawa hadis Ibnu Abbas an Sabiq idza dakhalat al-ashr al-akh ijtahada ijtihadan hatta ma yakadu yuqdaru alaih. Disebutkan ada seorang tabi'in yang bernama Sa'id bin Jabir. Siapa namanya? Sa'id bin Jabir. Jamaah kalau punya anak kembar kasih nama Sa'ad sama Sa'id, bagus. Ya. Bagus sekali ya. Yang pertama namanya Sa'ad, yang kedua namanya Sa'id gitu ya. Masya Allah. Ini kalau ada yang keempat laki-laki kasih nama Mas'ud. Yang ketiga deng ya. Yang keempat perempuan kasih nama Sa'adah gitu ya. Nanti jadi Masya Allah ya. Semuanya ada huruf sin, ain sama dal gitu ya. Cocok juga gitu ya. Jadi sahabat bernama Sa'id bin Jabir, beliau diceritakan, ini beliau yang tadi meriwayatkan hadis tentang hadis yang di atas ya. Beliau kalau masuk 10 hari pertama di bulan Zulhijjah benar-benar bersungguh-sungguh mengerjakan amalan yang soleh ya. Sampai amalan tersebut itu nggak bisa terhitung saking banyaknya. Maka ini perlu dicontoh ya yang dilakukan oleh Sa'id bin Jabir. Kalau bisa kita lakukan. Masya Allah. Kemudian jamaah dilanjutkan juga, Ibnu Hajar mengatakan, walladhi yadhhar anna sabab fi imtiyazi ashr Dzul Hijjah lima kan ijtima' ummahatil ibadah fihi wa hiya shalah wa shiyam wa shadaqah wal hajj wala yata'adda dzalika fi ghairihi. Kenapa 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah ini kok spesial? Kata Ibnu Hajar, karena di bulan tersebut, khususnya di 10 hari yang pertama tersebut, berkumpul induk-induknya ibadah. Ibadah-ibadah yang agung berkumpul di sana, sholat. Ya. Kemudian puasa. Kita disunahkan berbanyak puasa, khususnya nanti tanggal 9 Zulhijjah yang dikenal dengan puasa Arafah. Ya. Kemudian juga sedekah. Sedekah baik secara umum maupun secara khusus, yaitu berkurban. Alhamdulillah juga Porda mengadain kurban jemaah ya. Alhamdulillah. Ya. Semoga Allah mudahkan istiqomah ke depannya ya. Jadi gak apa-apa ini ya. Jadi nanti tidak terfitnah lagi. Ya. Kamu kurban apa tahun ini? Kurban perasaan kah? Gitu. Enggak lah. Ya. Ada kurban kambing. Insya Allah gitu. Jadi disebutkan kenapa bulan ini istimewa, 10 hari pertamanya istimewa, karena apa? Berkumpul banyak sekali ibadah di sana, ibadah-ibadah yang pokok. Ada haji juga. Dan ini nggak bisa berkumpul di waktu-waktu yang lain. Masya Allah. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini yang menjadikan 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah, kata Al-Imam Ibnu Hajar, merupakan 10 hari yang terbaik di dalam hari-hari selama setahun. Sekarang kita masuk memperjelas apa saja yang bisa kita lakukan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang pertama, memperbanyak sholat.
Berarti memperbagus kualitas dan juga kuantitas sholat. Semakin khusyuk, kemudian juga semakin gasik berangkatnya ya. Maka disebutkan di sini yustahabbu at-tabkiru ilal faraid. Dianjurkan lebih awal mengerjakan sholat fardu. Artinya berangkatnya lebih awal, aja enter-enteran ngenteni komat wae lah. Wis komat ngenteni takbiratul ihram. Udah takbiratul ihram ngenteni rukuk. Sampai sudah assalamualaikum warahmatullahi baru berangkat. Ya, ini yang nasihat buat saya pribadi, buat jamaah sekalian. Kalau nggak ada uzur sama sekali, usahakan di 10 hari yang pertama ini lebih gasik. Ya, sebagaimana kita bisa 10 malam yang terakhir di bulan Ramadan bisa benar-benar semangat sampai anak istri ditinggalin gitu ya. Maka di bulan Zulhijjah pun setidaknya sholat fardu kita harus lebih awal. Wal iktsar minan nawafil, perbanyak sholat sunnah, khususnya sholat sunnah yang bergabung, bersambung, bergandengan dengan sholat fardu, atau yang kita kenal dengan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Tapi harus tahu kapan bisa qobliyah, kapan bisa ba'diyah. Jangan modal semangat ba'da asar ba'diyah. Murid sopo kae Ustaz Ahmad pancen gurune ngawur gitu ya. Jadi boleh semangat tapi jangan kelewat gitu ya. Ntar saya lagi yang kena jamaah gitu. Ya. Ya bisa juga sholat malam minimal witir 1 rakaat lah ya, kalau bisa. Atau juga misalkan sholat duha 2 rakaat minimal ya. Itu bisa dilakukan ya. Atau juga mungkin sholat yang lain yang bisa kita kerjakan ya. Nah, usahakan kita memperbanyak sholat-sholat sunnah, sholat tahiyatul masjid ya, sholat syukur wudhu dan seterusnya. Fa innaha min afdalil qurbat, karena sholat itu merupakan sesuatu yang paling istimewa, sesuatu yang paling utama dari bentuk-bentuk ibadah yang kita kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah ataupun cara mendekatkan kepada Allah itu banyak, tetapi sholat adalah wasilah yang paling utama. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, alaika bikasratis sujud lillah, hendaknya kamu berbanyak sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan, tidaklah engkau sujud untuk Allah dengan satu sujud saja, illa rafa'akallahu biha darajatan, kecuali Allah akan meninggikan untukmu dengan salat itu 1 derajat. Wa hatta anka biha khati'atan, dan dengan sujudmu itu Allah akan hapuskan darimu kesalahan. Allah akan ampuni darimu dosa-dosa dan juga kekhilafan. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi yang pertama adalah kita perbaiki kualitas dan kuantitas sholat kita, khususnya sholat fardu. Kenapa jamaah? Sholat fardu yang kita kerjakan di hari-hari ini pahalanya lebih besar daripada sholat fardu yang kita kerjakan di waktu yang lain. Dan ingat loh, sholat itu merupakan ibadah yang pertama kali akan dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah. Awal yang paling pertama akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari seorang hamba min amalihi, dari amal-amalnya, as-shalah, yaitu sholat. Kalau sholatnya baik, sungguh beruntung. Kalau sholatnya tidak baik, dia akan menyesal dengan penyesalan yang sangat dalam. Lebih menyesal daripada ditinggal nikah sang pujaan hati. Bisa bayangin nggak? Ya, itu adalah kalau sholatnya nggak baik. Jadi yang pertama, perbaiki kualitas sholat dan perbaiki kuantitas sholat, diperbanyak. Sampai tadi Sa'id bin Jabir, saking banyaknya ibadah, senang bisa dihitung. Masya Allah ya. Kemudian yang kedua, ibadah yang bisa kita kerjakan adalah as-siyam, puasa. Lidukhulihi fil a'mali sholihah, karena puasa juga masuk dalam rentetan amalan-amalan yang baik. Dan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu dikisahkan oleh istrinya
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu tis'a Dzulhijjah. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Wa yauma Asyura, beliau juga puasa pada hari Asyura, tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Wa salasa ayyam min kulli syahr, dan puasa 3 hari setiap bulannya, yang dikenal dengan puasa Yaumul Bid. Masya Allah. Siapa yang bisa puasa Yaumul Bid setiap bulannya, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa selama setahun penuh. Cuman kalau mau puasa Yaumul Bid di bulan ini, tanggal 13-nya nggak usah puasa. Cukup 14, 15 atau 14, 15, 16, karena tanggal 13 masih hari tasyrik, tidak boleh berpuasa di situ. Nah, kita lanjut jemaah. Bahkan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan an-shaumi ayyamil ashr, tentang puasa pada hari-hari di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, annahu mustahabbun istihbaban syadidan, bahwasanya hukumnya adalah sunnah, dan ini merupakan sunnah yang ditekankan. Itu kita kenal sunnah muakkadah. Cuma kalau ada yang ngantuk boleh minum dulu, boleh wudu dulu, nggak apa-apa ya. Kalau ada yang ngantuk, saya kota dulu nggak bawa permen. Gitu ya. Baik jemaah, jadi yang pertama sholat, yang kedua puasa. Yang ketiga, ibadah yang bisa dikerjakan adalah tadi ya, at-takbir, wa tahlil, wa tahmid. Membaca takbir, tahlil, dan juga tahmid. 3T ya, takbir, tahlil, dan tahmid. Takbir gimana lafadznya? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pendek, jangan Allahu Akbar. Allahu Akbar artinya Allah Maha Besar. Kalau Akbar panjang artinya beduk. Makanya jangan sampai bacanya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah ini nggak boleh ya, pendek. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Atau 2 kali juga boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan panjang ya. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Walillahil hamd. Jangan walillah ilham. Nah, jangan gitu. Itu anak kecil gitu ya. Kalau masih ada, tobat sama Allah sekarang ya. Gitu. Berubah gitu ya. Jangan sampai ngaji di sini takbirnya walillah ilham, ilhamnya datang, saya dipanggil-panggil gitu. Makanya di sini disebutkan fa'aksiru fihinna minat tahlil wa takbir wa tahmid. Perbanyaklah kalian di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah membaca tahlil, takbir, dan juga tahmid. Nah ini dia. Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan kana Ibnu Umar wa Abu Hurairah radhiyallahu anhuma yakhrujani ila suq. Dahulu Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya keduanya, semoga Allah meridhoi keduanya, kalau keluar ke pasar fi ayyamil ashr, di 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yukabbiron, keduanya membaca takbir. Wa yukabbirun nasu bitakbirihim, dan orang-orang pun kemudian akhirnya termotivasi untuk mengikuti takbir keduanya. Oh, beliau aja takbir, saya tak ikut takbir, gitu ya. Jadi boleh sambil ngantar istri mungkin ke mana gitu ya. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahil hamd. Dan seterusnya ya. Itu adalah sunnah yang mulai banyak ditinggalkan. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa qala aidan wa kana Umar yukabbiru fi qabtihi bimina fayasma'ahu ahlul masjid fayukabbirun wa yukabbiru ahlul aswaq hatta tarja
au tartaja mina takbiran. Nah, jadi dahulu Umar itu bertakbir ketika di Mina. Kemudian orang-orang di situ mendengarkan takbirnya dan mereka pun ikut takbir. Kemudian orang-orang yang di pasar pun mendengar takbirnya dan ikut takbir. Sampai di Mina itu kemudian terdengar takbirnya mereka. Jadi banyak mengucapkan takbir. Sambil nunggu jemputan ya, atau sambil nunggu yang dijemput nggak datang-datang, sambil baca takbir seperti ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada 3 bentuk takbir. Yang pertama, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Yang pertama. Yang kedua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 2 kali takbirnya. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Takbirnya 3 kali. Yang ketiga, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ini sama kayak yang kedua, cuman di akhir takbirnya 2 kali. Kalau yang kedua tadi kan sekali doang ya, di akhir. Kali ini 2 kali. Dua kali. Jadi mungkin jenengan bisa memilih tersendiri mana yang paling cocok sama jenengan ya. Baik. Yang keempat, amalan yang bisa dikerjakan adalah puasa pada hari Arafah. Dan ada keutamaannya nanti biar kita semangat. Yata'akkad shaum yaum Arafah lima thabata anhu annahu qala an shaumi yaumi Arafah. Telah jelas dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam tentang puasa Arafah. Kata beliau, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah, an yukaffira sanata allati qablah was sanata allati ba'dah. Puasa Arafah ini bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Jadi pahala puasa Arafah adalah bisa menghapuskan dosa 1 tahun yang telah lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kalau yang nggak puasa nggak dapat. Bayangin coba, kerja sehari dapat gaji 2 tahun. Ada yang mau? Saya juga mau. Bayangin coba, kerja sehari gajinya berapa? 2 tahun. Kira-kira berangkat semua nggak? Berangkat. Berarti kalau dihitung puasa 1 hari dapat gajinya adalah 420 hari. Bener gak sih? Bukan, lebih ya. 360 kali 2 berapa? 600. 720 kok. Bener gak jamaah? Ya, Masya Allah, bayangin coba. Puasa sehari bisa ngapus dosa sebanyak itu. Dosa-dosa kecil. Tapi jangan sombong. Kamu kenapa berdosa kecil? Saya udah puasa Arafah. Setahun ke depan saya punya limit berbuat dosa, nggak apa-apa. Ngawur banget ini orang gitu. Nggak boleh seperti itu ya. Nah, ya dosa kecil kan kadang kita nggak sengaja, nggak tahu, nggak sengaja, nggak ngerasa, tapi tiba-tiba dosa gitu ya. Nggak sengaja lagi ngaji, ternyata kaki kita nindihin kaki temennya. Afan iya kenapa? Itu kenapa? Ngomong aja. Itu masih cepat kaki. Astagfirullah gitu. Itu dosa kecil bisa ya. Tapi kalau sengaja bisa jadi dosa besar itu ya. Ya jadi yang nggak sengaja seperti itu yang akan dihapuskan oleh Allah. Tapi kalau sengaja nggak bisa, nggak boleh ya. Seperti itu. Coba jamaah ya Allah, puasa sehari kok dapat pahalanya
sebanyak itu ya. Ini kan luar biasa gitu loh. Jangan misalkan ngisi pulsa listrik biasanya sebulan 200.000. Ini ngisi 200.000 ya, bisa buat berapa berarti? Bukan cuma 2 tahun ya, tapi bisa bertahun-tahun kan, mestinya semangat gitu kan. Maka dari itu Arafah kalau memang sehat puasa bismillah. Kecuali yang haji, kalau haji tidak dianjurkan puasa ya. Karena tanggal 9 juga mereka lelah. Mereka wukuf di padang Arafah. Ya, makanya orang-orang yang haji itu tidak dianjurkan puasa. Nah, Rasulullah SAW itu ketika wukuf di padang Arafah beliau tidak puasa. Ya, tidak puasa. Baik jamaah, sekarang kita membahas tentang keutamaan menyembelih hewan kurban. Surat Al-Kautsar ayat kedua dan ketiga. Fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Maka salatlah untuk Allah Rabbmu dan berkurbanlah. Kalau bisa bismillah kurban, kalau bisa. Kalau memang tidak bisa, minimal jadi panitia kurban. Tapi jangan mengharapkan pahala. Kesempatan bisa dapat tulang rusuk kalau jadi panitia kurban. Ya. Juga bisa jadi dapat tulang punggung ketika jadi panitia kurban, gitu ya. Tapi tolong jangan disalahartikan gitu ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna a'dhamal ayyami indallahi yaumun nahar wa yaum al-qar ya. Jadi sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari penyembelihan hewan kurban. Ya. Dan hari di mana orang-orang berdiam atau bermalam di Mina. Yaitu adalah hari yang ke-11. Jadi hari yang paling utama adalah 10 Zulhijjah, hari penyembelihan ya, hari Idul Adha, dan hari juga yang Allah Subhanahu wa taala cintai dan agungkan adalah pada hari 11 Dzulhijjah, yaitu hari tasyrik yang pertama. Maka jemaah sebetulnya kalau memang kita nggak bisa berkurban di hari yang pertama tadi tanggal 10, kalau memang tiba-tiba tanggal 11 kok ada yang ngasih uang ini buat kamu 10 juta misalnya gitu ya. Ya kalau memang mau kurban bismillah kurban. Kalau di Fordam nyembelihnya hari keberapa, Mas? Hari berarti hari Qor ya, Yaumul Qor, hari yang ke-11, hari di mana orang-orang bermalam di Mina. Ya, Masya Allah. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah hari yang sangat spesial, yaitu adalah 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Maka kita harus benar-benar memanfaatkan hari-hari ini dengan baik. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang kurban ya. Tentang kurban. Barangkali di sini ada yang kurban atau ada niat kurban tahun depan dan seterusnya ya. Kita bahas tentang kurban. Sedikit tentang kurban. Oke. Kurban, siapa yang tahu arti kurban? Dari kata koruba. Artinya apa ya jamaah? Mendekatkan. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya dengan dia mengeluarkan uang untuk membeli kambing atau iuran beli sapi, harapannya hal yang dia lakukan itu bisa mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum kurban, walaupun berbeda pendapat, tapi yang diambil adalah sunnah muakkadah. Apa arti sunnah muakkadah? Sunnah yang
tekankan. Bahkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah ya mengancam ya, siapa yang bisa kurban tapi nggak mau kurban, janganlah dekat-dekat dengan masjid kami. Bayangin coba. Ini kan peringatan ya, walaupun hukumnya tidak wajib, tapi kalau memang mampu ya, Bismillah ya, berkurban. Nah, kalau dalilnya tadi kita sebutkan ya, bahwasanya di antaranya adalah apa namanya, kalau ayat Quran, fasholli lirabbika wanhar, itu yang paling mudah. Nah, sekarang kita masuk di hewan yang dikurbankan. Apakah boleh kurban dengan ikan lele, jemaah? Ikan lelenya sekolam loh, kalau dijual harganya 10 juta. Sah nggak? Ikan apa, Mas? Ikan moli. Jelilit ya, Mas Eng? Iya. Hewan yang dikurbankan, kalau unta, itu kalau sudah 5 tahun. Ada yang kurban unta di sini? Nyarinya selesai. Jadi kalau unta umurnya berapa? 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. 2 tahun masuk tahun ke 3. Kalau kambing adalah kalau sudah masuk 1 tahun. Itu boleh. Ini kalau kita lihat dari sisi usia. Kalau ulama madhab Maliki dan Hanafi, berarti madhab yang pertama dan kedua, itu membolehkan kambing yang sudah berumur 6 bulan, asal gemuk dan sehat. Gemuk tok gak sehat gak boleh, gitu ya. Jadi kalau menurut madhab Maliki dan madhab Hanafi, kalau 6 bulan gemuk dan sehat boleh dikurbankan. Jangan terlalu kecil juga, nanti dikira mohon maaf kucing kok. Gak ada bedanya sama kucing anak kecil ya, jangan ya. Jangan kemudian kita analogikan, Ustadz kan kalau baru 3 bulan kan enak Ustadz buat sate gitu ya. Agama ini punya kriteria tersendiri, jadi jangan kemudian ngeyel ya, nggak boleh gitu. Nah, jadi kalau hewan umurnya jelas ya. Kalau kemudian cacat yang tidak boleh buat kurban, yang pertama adalah buta. Buta ini bahasa Jawanya apa, jamaah? Bisa diwakili sama Mas Anang. Kemudian sakitnya nyata, kelihatan sakitnya. Kemudian pincang, yang sampai kelihatan tulang rusuknya, saking kurusnya ya. Kemudian lumpuh maupun kurus. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau sebetulnya sehat. Qadarullah pas diturunkan dari mobil, keplier jamaah. Tahu keplier, Mas Lukman? Keseleo. Itu dimaafkan. Dan saya menangi. Terus saya jadi panitia kurban waktu mondok dulu ya. Qadarullah Pak, kambingnya masuk angin Pak. Dikasih tolak angin, masih utuh. Kenapa Mas? Iya, dimasukin tolak angin masih utuh, kasih balsem juga perutnya gitu ya. Sampai malam itu saya nggak tidur Pak, takut kalau mati ketempuan gitu kan. Udah siap-siap pisau, pokoknya kalau udah sekaratul maut sembelih, nggak apa-apa, jadi sedekah masih mending kan daripada mohon maaf. Malam itu saya nggak tidur Pak, gantian tak lihat masih melek gitu ya. Setelah pagi habis sholat langsung lari dibopong Pak, merasa kayak Allah semenan gitu, baru di sebelah gitu. Semoga Allah menerima korban tersebut ya. Alhamdulillah waktu itu yang korban masih haji, jadi nggak lihat gitu ya. Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu yang kedua, pernah juga pas lagi kerja di satu lembaga, kebetulan pas masih bujang, jadi nggak punya aktivitas lain kecuali ya angon gitu ya. Sapi gede Pak, turun dari bus. Qadarullah memang belinya murah, tapi dari daerah yang jauh, keluar kota gitu. Murah padahal sebetulnya Pak, tapi masuk angin gitu ya. Dari apa namanya, truk kan tinggi ya,
jatuh makpoh gitu. Ya. Kasihan sampai ya Allah, matanya itu sampai tinggal putih doang gitu sih. Sampai dipanggilin dokter hewan. Pak, ayo Pak. Jenengan tahu suntikannya segede apa? Segede ini Pak. Yakin saya nggak bohong. Ya Allah, Allah suntikannya segede gue Pak, dokter gitu. Ya gitu. Suntik, ces. Lumayan kan keluar kayak gasnya gitu. Dia bilang, Pak, ini jangan sampai geleleng gitu. Usahakan tetap tengkurap itu kayak apa ya gitu sih. Pokoknya intinya kayak gini lah gitu ya gitu. Pokoknya jangan sampai kepalanya gini ntar dia wassalam katanya gitu. Bener tuh semalam itu kita bener-bener, ayo kamu pasti bisa dimotivasi gitu ya. Gitu. Iya gitu. Sampai pagi akhirnya disembelih di tempat dia jatuh tadi gitu ya. Jadi kalau kondisinya seperti ini dimaklumi. Karena memang dari awal sehat, cuman qadarullah ya. Maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Qadarullah gitu ya. Tapi yang jadi panitia juga harus benar-benar amanah. Jangan karena ngantar sapi banyak, main, ayo cepet, pak gitu ya gitu. Jatuh cedera, nah ini kurang amanah nanti yang punya usaha seperti ini. Jadi harus tetap pelan-pelan gitu ya. Insyaallah. Baik, sekarang kita masuk di waktu penyembelihan. Kapan waktunya? Disembelih setelah sholat Idul Adha. Jangan sampai gini disembelih saurungi subuh biye. Main bar sholat Id langsung bisa udah nyate. Langsung udah bisa mangan gulai gitu ya. Nah ini nggak boleh. Kalau disembelih sebelum sholat Idul Adha namanya sedekah. Belum dikatakan sebagai kurban. Nah, jadi boleh setelah sholat selesai disembelih, itu namanya adalah kurban. Kemudian batas yang terakhir adalah tanggal 13 Zulhijjah, yaitu ketika tenggelam matahari, mendekati maghrib. Itu bisa. Ini pendapat Ibnu Katsir ya. Bahwasanya boleh sampai ba'da asar, menjelang maghrib di tanggal 13 Zulhijjah. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya siapa yang menyembelih sebelum sholat Id maka sesungguhnya ia adalah sesembelihan untuk dirinya sendiri, artinya sedekah, ya. Bukan sebagai kurban. Ini disepakati oleh Imam Abu Bukhari dan Imam Muslim. Bagi para al-bujuh, ada di sini yang mau nyembelih? Kalau saya terus terang jamaah, ilmu dari bapak saya sudah saya serap semua, serius. Dari apa itu? Khutbah bisa, pengajian bisa, nikahin orang bisa. Kan sudah nikah sama istri saya, gitu kan? Kemudian khutbah nikah bisa. Apa yang nggak bisa saya bisa gitu. Kecuali satu nyembelih. Bapak saya itu masya Allah ya, semoga Allah menjaga beliau. Itu kalau nyembelih itu antar desa Pak. Jadi habis nyembelih di desanya sendiri, pindah ke desa sebelahnya, pulangnya duhur. Gitu. Sampai, masya Allah ya, jadi dari Kartosari, ke Limbangan, ke Belendung, kemudian ke Pamute, kemudian ke Alipau gitu ya, terkenal pokoknya gitu. Satu yang belum saya itu bisa itu adalah nyembelih. Baru bisa menyembelih ayam sama burung, ya. Tuh. Kalau kambing pernah menyembelih, tiba-tiba kambingnya tuh ngeliatin saya, nggak jadi saya Pak gitu. Iya gitu loh. Aduh ya Allah gitu. Nah, tapi insya Allah semoga bisa segera lah ya, biar tertunaikan ya, semua ilmunya diserap. Jadi yang pertama adalah menajamkan pisau. Pisaunya harus tajam, dan bukan cuma tajam jamaah ya, artinya benar-benar tajam buat ngiris kacang, oke, gitu ya. Tapi juga harus benar-benar bisa untuk menyembelih binatang. Apalagi harus tiga-tiganya kan harus ini ya, untuk yang saluran darah, saluran nafas, sama saluran makanan itu usahakan semuanya patah. Makanya saya boleh usul Mas Lukman untuk program kapan-kapan manggil juleha, ya, juru sembelih halal. Boleh kita ngadain ya tahun depan atau kapan mungkin kita panggil dari pusat. Ini biar dapat sertifikat juleha, bukan juleha yang mbak-mbak di sana, bukan ya, ini juru sembelih halal, itu keren. Jadi nanti diajari nyembelih yang benar, titik yang mana yang pas gitu ya. Bahkan sampai ketika kambing itu sedang bernafas, kalau sudah baru ges katanya gitu lebih bagus gitu ya.
Jadi kalau boleh satu saat kita bisa panggil Juleha ya. Juru sembelih halal. Nah, jadi menajamkan pisau. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu mengatakan sesungguhnya Allah mewajibkan berbuat baik pada segala sesuatu. Fa'idha qataltum fa'ahsinul qitlah. Kalau kalian menyembelih, membunuh, baguskanlah cara membunuh gitu ya. Kalau kamu menyembelih, perbaikilah cara menyembelih. Ya, jadi asah pisaunya sehingga apa hewannya ini tidak terlalu sakit rasanya. Gitu. Dan jangan ngasah depan binatangnya. Awas beo. Jangan jamaah ya, gitu, kasihan. Gitu. Binatang juga punya perasaan. Dia harus sangat hati-hati. Kemudian juga menyembunyikan pisau dari pandangan binatang. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengatakan Rasulullah menyuruh agar mempertajam pisau dan menyembunyikan dari pandangan hewan yang akan disembelih. Taruh belakang dulu. Setelah tenang, dilus-lus dulu sampai tenang gitu ya. Baru nanti sembelih. Seperti itu. Kemudian juga tidak membaringkan hewan sebelum siap alat dan sebagainya. Jadi siapkan dulu semuanya, sing nyembelih udah ada, pisaunya udah ada benar-benar tajam gitu ya. Baru setelah itu dibaringkan. Jangan terlalu lama gitu ya. Ibnu Abbas menceritakan bahwa seorang membaringkan kambing sedang dia masih mengasah pisaunya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apakah Anda akan membunuhnya berkali-kali? Sebelum dibunuh beneran, dibunuh dulu perasaannya. Ya. Mengapa tidak Anda asah pisau Anda sebelum Anda membaringkannya? Dah aman semua baru zet, gitu ya. Jadi jangan sampai kelamaan gitu ya. Ini juga bahaya kalau sapi kelamaan bisa ngambek sapinya ya. Kemudian menjauhkan atau menutupi penyembelihan dari hewan-hewan yang lain. Sebab hal ini termasuk menyakiti dan menjauhkan dari rahmat. Umar bin Khattab pernah memukul orang yang melakukannya nih. Umar bin Khattab itu kan orang yang tegas gitu ya. Jadi kalau ada orang yang ngeyel gitu ya, benar-benar nih Umar bin Khattab itu gemes gitu ya. Kamu ini gitu. Jadi usahakan mungkin ada tempat untuk menyimpan, ada tempat menyembelih gitu ya. Atau kalau mau di situ mungkin bisa dikasih tirai gitu ya. Biar kemudian tidak melihat temannya disembelih. Cuma Allah alam ada eksperimen. Ada eksperimen yang dilakukan oleh salah seorang peneliti. Jadi ada dua binatang itu dibius. Dia apa sama? Dibius. Setengah sadar gitulah. Sadarnya nggak total. Yang satu itu dilukai atau disembelih. Jamaah tahu? Binatang yang satunya itu jantungnya itu langsung lebih berdebar. Awalnya deg, deg, deg. Setelah disembelih temannya gitu. Padahal posisinya nggak sadar 100%. Lah kondisinya kalau sekarang sadar, lihat kira-kira gimana coba? Itu dia membunuh berkali-kali. Sebelum mati dibunuh dulu gitu ya. Ini kan kasihan sekali. Jadi dijauhkan, kemudian jangan sampai diperlihatkan. Kemudian memberi minum dan memperlakukannya dengan sebaik-baiknya sebelum disembelih. Jadi jangan sampai datang, misalkan nanti kan sholat idnya hari Senin jamaah ya, datang hari Jumat nggak dikasih makan sama sekali. Gitu. Orang sawi panganan main kok ora payah mbedetine gitu ya. Oh ini kasihan sekali jamaah. Nah, ya kalau sesaat sebelumnya nggak apa-apa nggak dikasih makan, tapi kan waktu yang panjang itu kasihan. Ya, sejam 2 jam sebelumnya nggak apa-apa nggak dikasih makan, tapi kalau sehari 2 hari kasihan, tetap dikasih makan. Makanya kalau panitia belum siap resiko, bilang sama yang punya kambing, Pak, diterkeneng kok yuk. Jam 3 esok misalnya gitu.
Kalau memang nggak siap risiko, ya dia minta sama orang yang punya kambing ngantarkannya nanti mendekati waktu tersebut. Ya. Karena kalau nggak biasa ngarit, payah loh jamaah, gitu ya. Ntar ada cerita gitu, saya capek masa belikan kangkung di pasar gitu ya, ya Allah gitu. Ya. Jadi kasih minum, kasih makan, diperlakukan dengan baik. Umar bin Khattab itu pernah melihat orang menyeret hewan kurban, disewek jamaah ya, dengan kakinya. Berarti kan jalannya aja nggak maksimal ya, kakinya dipegang sih. Gitu ya. Kemudian Umar bin Khattab berkata, celakalah kalian, tuntunlah ia menuju kematian dengan cara yang baik. Jadi walaupun menuntun menuju kematian, tuntunlah dengan cara yang baik. Jangan seperti itu jamaah ya. Nah. Yang disunahkan dibaca ketika menyembelih. Nah ini dia. Di antaranya adalah Allahumma hada an fulan bismillahi wallahu akbar. Allahumma ya Allah hada an fulan. Ini dari seorang. Kalau boleh sebutkan namanya. Allahumma hada an andi misalnya gitu ya. Bismillahi wallahu akbar. Tapi jangan lupa, jangan sampai an-nya ini kelewat. Karena an itu artinya apa tadi? Dari. Jangan sampai Allahumma hada andi gitu. Ya Allah ini andi ya Allah gitu. Dibaca ya, Allahumma hada an fulan bismillahi wallahu akbar. Ces. Itu ya. Jemaah dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu paham keadaan kita. Kadang kita itu orang yang nggak punya fulus gitu ya. Maka Rasul itu pernah menyembelih dan beliau mengatakan Bismillahi wallahu akbar. Allahumma hada anni wa an man lam yudahi min ummati. Ya Allah, ini dariku dan untuk kurbannya orang-orang yang belum bisa berkurban dari umatku. Kalau kita lihat letter luck-nya, berarti sebetulnya kita semua udah pernah kurban jemaah. Tapi jangan sampai jenengan terlalu apa ya memanfaatkan ini. Pak, jenengan nggak kurban. Pak, bapakku wis kurban. Jenengan adikku wis kurban. Jenengan Pak, omku sing ning Jakarta wis kurban. Jangan ya. Jadi tetap kalau orang mampu berkurban. Nah sekarang penting juga jamaah pembagian hewan kurban. Nah, saya harus jujur nih. Jangan sampai memanfaatkan kesempatan. Baik jamaah, yang paling mudah kurban itu dibagi menjadi 3 bagian. Untuk yang berkurban, kemudian untuk orang-orang ya terdekat dia gitu ya, dan untuk orang-orang yang miskin. Dan biasanya kan udah dikasih ya sama panitia ya, bener gak jamaah? Ya gitu. Nah, jadi dikasih misalkan sekian. Biasanya itu kalau kurban dikasih misalkan, kalau sapi misalkan ya dikasih berapa kilo, kemudian dikasih bungkusan kecil 5. Tapi ini bisa berbeda-beda ya. Nanti biar 5 ini mungkin dikasihkan Mbah Pak D, Bude gitu ya, dan seterusnya. Nah, dan sepertiga ini pun juga tidak harus untuk sepertiga total gitu ya. Kalau misalkan tetap dikasih sebagian untuk ini, sebagian untuk ini, sebagian ini juga lebih baik. Nah, jadi dibagi menjadi 3 ini adalah yang paling mudah jamaah ya, yang paling mudah. Udah jam 9 ya. Oke, karena ini sudah waktunya, berarti tolong jamaah yang sudah niat kurban menahan diri dari memotong kuku, rambut ya, dan seterusnya. Ini kalau dalam kondisi yang umum. Tapi kalau misalkan belum, kemudian kami sesetan, tahu kami sesetan nggak jemaah? Jadi tiba-tiba itu kayak nyoplek gitu sampai kewel-kewel gitu ya. Kalau dibiarin kesenggol, aduh gitu ya, itu nggak apa-apa qadarullah. Atau misalkan dijeblok jeder sininya
harus dijahit, mau dicukur sama dokternya, dok jangan dok, saya sedang kurban dok, nggak dijahit akhirnya repot lagi gitu. Nggak apa-apa dipelontosin, nggak apa-apa buat dijahit. Jadi kalau ada darurat maka tidak mengapa. Khusus untuk yang kurban. Kalau keluarganya boleh. Saya kurbani Allah untuk saya dan keluarga saya, keluarganya boleh motong. Makanya kalau mau sebelumnya sudah dipotong dulu ya. Terakhir jamaah hikmah kurban yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. Nabi siapa? Ibrahim. Kan Nabi Ibrahim itu masya Allah ya diuji dengan ujian yang besar, anak yang ditunggu puluhan tahun setelah dewasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala diperintahkan disembelih. Ya masya Allah. Inni ara fil manami anni Allahuka fandur madza tara. Ismail, bapak kau lihat kamu bapak sembelih, dan mimpinya Nabi itu kan wahyu. Apa kata anaknya? Ya abati fa'al ma tu'mar. Pak, lanjut Pak lakukan. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau mendapat itu termasuk orang yang sabar. Jadi yang pertama menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim, ya. Kemudian yang kedua menegakkan syiar Islam dengan merayakan Idul Adha, ya, sehingga kemudian apa jemaah, terkadang orang miskin itu kan ada yang makan daging itu hanya ketika hari raya kurban. Percaya nggak? Percaya. Saya pernah ngisi sholat Id di salah satu pulau kecil. Habis sholat itu kok pada diem, nggak ada yang jalan, pada sedih. Saya tanya, kenapa kok sedih? Ustaz, kami itu biasa makan daging itu setahun sekali. Kok dulu tahun ini nggak ada kurban? Insyaallah. Ikut nolongso saya Pak. Ya Allah. Jadi biasanya makan daging setahun sekali ketika kurban, pas qadarullah tahun itu nggak ada kurban. Ternyata di Indonesia masih ada daerah yang seperti ini, gitu ya. Kemudian juga sebagai bentuk rasa syukur atas nikmatnya dengan apa Pak? Mengalirkan darah hewan kurban. Ini termasuk bentuk rasa syukur. Apalagi kita yang zaman sekarang mungkin makan daging itu sepekan mesti makan. Bahkan ada yang sehari mesti makan daging. Padahal di tempat lain ada orang yang sulit makan daging jemaah ya. Paling kalau ada walimahan itu pun dibagi sekeluarga, dipotong-potong gitu ya. Jadi harus kalau bisa bersyukur kepada Allah dengan menyembelih hewan kurban. Dan kalau emang mampu usahakan jemaah ya berkurban. Oke, sampai sini saja karena sudah jam 9 lebih. Apakah tidak ada pertanyaan? Monggo, boleh kalau ada pertanyaan silakan. Baik, tafadhol. Masalah kalau misal kita kurban itu kulitnya itu biar enaknya gimana Ustaz? Maksud dikasih orang yang sembelih atau kita jual atau gimana? Tapi aturannya gimana Ustaz? Baik. Jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, kalau bagi orang yang berkurban tentang masalah kulit, ya, ingat kurban ini sudah kita berikan kepada Allah, sudah kita niatkan karena Allah, maka tidak boleh ada bagian apapun yang diperjualbelikan. Khusus orang yang berkurban ya. Begitu pula orang yang menjadi jagal, itu pun sebetulnya tidak boleh diberi upah dari bagian kurban tersebut. Sebetulnya tidak boleh ya. Maka yang paling aman sebetulnya ada dua hal. Yang pertama, disumbangkan, diberikan ya, misalnya ke panti asuhan gitu. Kalau mereka mau jual urusan mereka, karena sudah berpindah ilatnya. Ketika ilatnya berpindah, hukumnya juga sudah berpindah. Atau kalau mau bagikan sekalian, enak tau buat pindang tetel kikil. Itu ya Mas ya. Jadi bagi yang mengkurban tidak boleh menjualnya. Dua kemungkinan yang paling aman, kasihkan ya kepada orang panti asuhan misalnya, atau yang kedua silakan dibagikan. Gitu. Silakan bisa dipilih yang paling mudah. Kalau orang dikasih mau dijual terserah dia, wong sudah menjadi hak dia, gitu ya. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada yang lain jemaah? Tafadhol. Misalkan saya punya kambing Kak, terus saya panggil sendiri, saya panas, terus 11 makan bareng-bareng, Bisa masuk kurban bisa. Ya.
bisa masuk korban. Misalkan kita keluarga, panggil keluarga kita ya, boleh itu diganti korban bisa. Tapi jangan lupa, jangan yang dipanggil orang kaya semua gitu ya. Ya adalah orang-orang yang tidak kaya dipanggil juga biar pas gitu ya. Gitu. Jadi bisa ya seperti itu. Insya Allah bisa. Kambing boleh, sapi juga boleh. Tapi ingat ada bagian yang diberikan untuk orang-orang fakir. Gitu. Allahu a'lam bishawab. Ada yang lain? Ya betul. Fee dari penjual hewan kurban. Taib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lebih luas membahas ya. Boleh nggak sih orang yang menjadi panitia kemudian mendapatkan fee dari orang yang punya hewan ternak gitu ya? Tahun depan di sini lagi ya. Ini buat kamu ini. Jangan bilang siapa-siapa ya gitu ya. Itu maksudnya ya. Allah alam sebetulnya tidak boleh. Itu bisa masuk yang namanya ghulul. Karena dia mendapatkan seperti itu kan ketika jadi panitia kan. Dan biasa jadi panitia sudah ada fee-nya sendiri. Karena kalau ada orang yang kurban biasanya disertakan. Hewan kurban 3 juta termasuk biaya akomodasi, betul? Atau biaya sekian dengan estimasi 100.000 untuk akomodasi. Maka tidak boleh. Nah terus gimana Ustaz, diterima atau ditolak? Kalaupun diterima jangan buat kita. Ya. Mungkin bisa buat kas. Bisa buat apa jemaah? Bisa buat kas. Artinya jangan kembali ke kita personal, jangan. Ya. Dikembalikan ke panitia. Pak ini dapat ini monggo. Gitu. Kalau misalkan kita langsung disuruh oleh orang yang kurban, ini mas saya carikan gitu ya. Maka lu bisa kembalikan ke orang tersebut. Pak ini kemarin ada dari orang ini gitu ya. Itu sebetulnya bukan hak kita. Bukan hak kita karena Rasul pernah dahulu itu memperkerjakan seorang untuk mengambil uang zakat ya. Setelah sudah kumpul datang, ya Rasul, ini yang buat zakat buat saya. Lo kok bisa kata Rasul? Lo kata orangnya ini buat saya kok. Rasul langsung berpidato ya. Tentang gulul tadi. Ya. Bahwasanya beliau mengatakan kalau ada orang yang duduk di rumah saja tidak jadi bagian dari kepanitiaan, apakah dia akan dikasih hadiah? Kan tidak. Apalagi mestinya niatnya orang yang punya ternak itu kan biar tahun depan kesini lagi gitu ya. Gitu. Ini kan ada kong kali kong fasoro. Nah itu dia. Jadi ada semacam persekongkolan yang tersembunyi gitu ya. Jadi lebih amannya kalau mau ditolak alhamdulillah, kalau mau diterima tapi jangan buat pribadi ya Pak ya. Bisa diberikan ke panitia barangkali mau dimanfaatkan untuk yang lain. Gitu. Wallahu taala alam bishawab. Ada yang lain gitu? Terakhir. Alhamdulillah. Ya, tidak ada pertanyaan. Semoga bermanfaat. Kalau ada kebaikan dari Allah Ta'ala, ada kesalahan dari saya mohon dimaafkan. Semangat buat teman-teman semua di 10 hari yang pertama di bulan Zulhijjah. Semangat beramal soleh. Ingat, di hari-hari ini kita harus lebih baik kepada orang tua kita. Kita harus lebih baik kepada istri kita. Kita harus lebih baik kepada anak-anak kita, kepada saudara kandung kita, kerabat kita, tetangga kita, dan kaum muslimin secara umum ya. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan memanage amal kita, kita akan mendapatkan banyak sekali kebaikan ya. Jadi jemaah bisa misalkan bisa khatamkan Quran. Sehari baca 3 juz misalnya gitu ya. Atau mungkin punya uang 100.000 dibagi 10, setiap harinya sedekah 10.000. Berlaku kelipatannya gitu ya. Bisa puasa tiap hari hingga hari Arafah, bisa Senin Kemis, bisa puasa Daud dan seterusnya, dan nanti di Arafah puasa secara khusus ya. Shaf di sholat pertama datang di awal waktu, kemudian sholat sunnah qobliyah ba'diyah usahakan, tahajud, witir, duha, dan sholat sunnah umumnya. Kemudian semakin ikhlas, semakin tawakal, semakin syukur, semakin sabar, semakin cinta, harap, takut, ridha, menjauhi hasad, riya, sombong ya. Kemudian ujub, putus asa, dan seterusnya. Semakin berbakti sama orang tua, silaturahmi, kemudian mengunjungi sesama muslim, berbuat baik kepada sesama makhluk, berakhlak mulia, yang punya pegawai, pegawainya bisa mungkin ditraktir ya.
paling tidak bisa ditraktir es teh segelas misalnya gitu ya. Seger juga tuh gitu ya. Berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak diri dan orang-orang terdekat dengan amal soleh. Terus membasahi lisan dengan zikir, kemudian amalan soleh pada umumnya. Jadi ayo kita berusaha untuk memanage waktu kita lebih produktif. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.